Tepus itu luar biasa, satu desa kecil dengan kekayaan luar biasa, apalagi dari sektor wisata. Tepus ini jadi sebuah peluang tentunya bagi kita, khususnya warga masyarakat Tepus, untuk ikut memajukan wisata dan ikut mendapatkan manfaat dari wisata tersebut. Baik ini kita tingkatkan utamanya untuk kesejahteraan masyarakat di Tepus tercinta ini. Kita masih melihat di beberapa kuburan besar rata-rata memang tidak ada penampungan air. Persoalannya adalah ketika saudara kami ada yang meninggal, itu mesti bawa jerigen digotong-gotong ke makam. Nah, bagaimana seandainya di tiap-tiap kuburan, atau nanti kita memang program kerja kami di tiap-tiap kuburan akan kami buat atau akan kami adakan semacam penampungan air, entah itu toren atau bak. Harapannya adalah ketika mau menguburkan jenazah, air sudah tersedia di situ. Kalau misalnya ada orang ziarah, bisa berwudu dulu di situ, tidak perlu membawa air dari rumah. Pulang tidak harus menyiapkan ember berisi air di depan rumah, kan biasanya seperti itu. Cukup nanti setelah pulang dari kuburan sudah ada air di situ, kita cuci di situ, pulang ke rumah sudah bersih. Di beberapa titik itu banyak sekali sampah yang berhamburan di pinggir jalan. Mungkin saudara-saudara bisa lihat, sampah lama-lama bau, otomatis akan menimbulkan penyakit. Itu kan bahaya, apalagi masa-masa sekarang ini kan masa-masa yang rentan dengan penyakit. Ini tentunya perlu penanganan. Apakah nanti ke depan mau kita kelola sendiri secara terpadu melalui BUMDes, atau nanti seperti apa, kita lihat anggarannya di dalam seperti apa, atau bisa kita linkkan ke dinas terkait, dinas kebersihan di kabupaten. Saya yakin di beberapa daerahnya juga sudah bisa teratasi. Banyak sektor yang kami lihat masih perlu kita benahi. Salah satunya itu masalah pelayanan kesehatan. Kartu Indonesia Sehat itu yang notabene sebagai hak warga negara dan warga Tepus, ini belum sepenuhnya dimiliki oleh saudara-saudara kita, utamanya yang Nyuwun Sewu, yang masyarakat di bawah. Dan ini harus kita benahi bersama-sama. Bagaimana caranya? Apapun rintangannya, kita mesti tuntaskan program dari pemerintah pusat ini terkait dengan Kartu Indonesia Sehat, atau yang namanya kartu gratis dari pemerintah itu. Nah, setelah itu selesai, kita berpikir bahwa Desa Tepus ini belum ada yang namanya mobil kesehatan. Pengalaman kami di banyak kegiatan sosial yang kami lakukan, banyak temuan di lapangan bahwa masyarakat ini setelah memiliki kartu, atau bahkan banyak yang belum memiliki kartu, harapan kami apa? Ketika kartu nanti kita selesaikan, nanti saudara kami ini bisa berobat atau periksa, atau bahkan ke rumah sakit menggunakan mobil layanan kesehatan. Demikian kami melihat bahwa pentingnya sebuah mobil layanan kesehatan di Desa Tepus ini. Ini minimal satu desa, minimal satu mobil kesehatan. Atau target kami sebenarnya di zona utara, di Budak Pakel itu, kalau bisa dan bagaimana caranya nanti kita berjuang bersama-sama dan harus kita wujudkan. Budak Pakel kita kasih fasilitas layanan untuk kesehatan, mobil kesehatan, atau namanya ambulan atau apalah itu nanti, itu satu. Untuk Padukan Diko 4 Padukuan itu satu. Untuk Tepus, zona Tepus 7 Padukuan itu satu. Dan untuk zona Tepus yang sebelah timur itu ada 7 Padukuan itu satu.
masalah lapangan kerja. Nah, alhamdulillah kami juga sudah membuat sebuah kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kita melatih, memberdayakan, dan memberikan pekerjaan untuk masyarakat, untuk memberikan nilai tambah terhadap masyarakat. Sudah mungkin sekitar 7 dusun yang sudah kami dan akan terus kita tingkatkan, baik dari volumenya, kualitasnya, dan lain sebagainya. Saya punya mimpi bahwa Tepus ini menjadi zona di sisi lain pariwisata, mungkin ada pariwisata kreatif yaitu berupa kerajinan anyaman rotan seperti ini. Saya optimis betul. Nah, di luar itu kami tentunya punya hubungan yang baik dengan DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, maupun DPR RI. Tentunya semua anggaran itu sumbernya dari sana, tinggal bagaimana kita bisa melobi, bagaimana kita bisa meminta untuk misalnya ternak kambing atau ternak sapi atau dan lain-lain sebagainya. Dan itu juga sangat berkaitan. Hubungan baik kami dengan Dewan ini tentunya bukan asas kami memanfaatkan, tidak, artinya kami butuh DPR dan DPR juga butuh kami. Sebagai apa? Sebagai penyambung aspirasi dari masyarakat. Dan kita lihat infrastruktur di sini juga masih banyak tertinggal dan masih banyak jalan-jalan yang rusak. Dan dari saya kecil itu sampai di sini aspal itu ya hanya di jalan raya itu. Saya kok punya mimpi untuk jalan-jalan akses wisata alternatif. Itu mesti kita pikirkan, apalagi jalan-jalan kampung di sini banyak yang rusak. Alhamdulillah kami kemarin dapat bantuan dari saudara kami DPR Provinsi untuk corblok di Padukuhan Singkil, mungkin tahun ini turun 150 juta. Alhamdulillah, mungkin tinggal beberapa bulan kita tunggu dan nanti kita kawal bersama. Ini kan suatu hal yang baik. Dan juga untuk tahun 2022 alhamdulillah dari saudara kami Pak Marianta DPR Kabupaten 12 dusun, Tepus 2, Ngasem, Singkil, dan lain-lain bisa akses untuk BKK rehab balik dusun. Dan juga untuk Ngasem Singkil masih ada perbaikan jalan. Makanya yuk kita berjuang bersama, kita wujudkan Tepus yang lebih maju, lebih baik. Tanpa panjenengan saya tidak bisa. Kita sadari bersama, inilah kondisi desa yang kita cintai. Kita tidak mau menyalahkan siapapun, kita sadari kekurangan itu dan kita benahi bersama-sama. Kita sudah sampai di tempat Mbah Daniel. Yuk ikuti kita jalan ya.
untuk menjadi tepus yang lebih maju. Kandayu kamulian bebarengan sebelum rating sesami. Tepus, Merdeka! Tepus, Merdeka! Berkorban tepus, Merdeka!